Halo Talabers, bravo buat Rusia yang sudah menghancurkan jet tempur Sukhoi Su-27 milik Ukraina. Apalagi Su-27 milik Ukraina ini cuma dihancurin gara-gara drone doang loh. Bahkan sebelumnya drone milik Rusia ini juga pernah menghancurkan jet tempur andalan Ukraina bernama MiG-29. Nah, pasti kalian pada penasaran kan seperti apa sih bentukan jet mematikan Rusia ini? Nah, ternyata drone yang pecundangi 2 unit jet tempur Ukraina bernama Shahed 136. Dari namanya udah jelas, drone ini bukan buatan Rusia, melainkan ciptaan negara Iran. Tapi karena kedua negara ini punya hubungan yang erat, jadi Rusia diizinkan untuk menggunakan drone ini. Dan sekarang Rusia mengganti nama Shahed 136 menjadi Geran 2. Jadi mungkin kita sekarang nyebutnya Geran 2 aja kali ya, biar enak. Oke, lanjut. Geran 2 sendiri terbilang cukup pede di kelas UAV. Pasalnya, drone ini memiliki panjang 3,5 meter dan lebar 2,5 meter. Berbeda dengan Lancet drone buatan Rusia yang memiliki ukuran gak terlalu besar untuk kelas UAV. Selain itu, drone besutan Iran ini punya bentukan yang menurut kita tuh cukup unik. Soalnya bentukannya kayak orang yang menggunakan wingsuit flying. Atau cuma perasaan kita aja kali ya. Tapi yang pasti drone ini punya sayap yang super duper lebar. Uniknya karena desain sayap dari Geran 2 ini kayak terinspirasi dari jet tempur andalan Prancis bernama Dassault Rafale yang punya proporsi sayap utama cukup lebar. Nah, ini sih udah jelas mirip dong tentunya. Namun entah kenapa bentukan dari drone-nya nggak begitu mementingkan aerodinamis. Soalnya bentukan sayapnya nggak begitu tipis, bahkan lebih ke arah berisi. Tapi sepertinya hal itu nggak menjadi masalah karena bilah drone diputar sama mesin MD550 yang punya tenaga cukup kuat. Jadinya dengan kepala yang runcing, drone ini bakal bisa melesat lebih cepat dan bisa meledakkan alutsista milik Ukraina. Nah, karena nggak mau kalah nih dari Rusia, Ukraina secara diam-diam membuat drone-nya sendiri. Informasi ini bocor gara-gara beberapa serangan UAV di Moskow sering terjadi. Nah, kalau kayak gini kita bisa menarik kesimpulan kalau pasukan Ukraina emang nggak ngerti cara pakai senjata-senjata yang dihibahkan dari negara-negara barat yang terdaftar di organisasi NATO. Pasalnya, drone buatannya sendiri aja bisa tembus ke pertahanan Rusia. Bahkan berhasil menyerang beberapa gedung di Moskow. Beda banget ketika mereka menggunakan drone milik Amerika bernama Switchblade 300. Malahan dikabarkan pasukan Ukraina kehilangan drone buatan Amerika ini sebanyak 10.000 unit tiap bulannya. Bayangin, 10.000 drone setiap bulan bisa hilang. Sedangkan drone buatan sendiri bisa nyerang Rusia bahkan langsung ke ibu kotanya. Aduh, percuma dong Amerika udah effort banget ngirimin banyak drone tapi nggak ada hasilnya. Ngabisin duit aja nih Ukraina. Tapi sekarang Ukraina kayaknya lagi menerapkan gaya berperang Cina deh. Mungkin banyak yang belum tahu ya kalau Cina benar-benar merahasiakan persenjataannya agar musuh sulit untuk menganalisis kemampuan persenjataannya. Jadi ketika persenjataan milik Cina diturunkan, musuh bakal kesulitan untuk menepis serangan dari senjata milik Cina. Dan saat ini Ukraina benar-benar merahasiakan drone buatannya sendiri yang diberi nama Beaver atau The Bobber ini. Iya, namanya emang Beaver karena bentukannya mirip berang-berang. Itu karena bodinya menggembung layaknya berang-berang. Tapi yang unik adalah sayapnya. Pasalnya sayap depannya lebih pendek dibandingkan sayap belakangnya. Apalagi penempatan sayap depannya berada di ujung bodinya. Namun sayang belum ada informasi kredibel dari media terpercaya terkait gimana kemampuan dari drone buatan Ukraina yang satu ini. Tapi yang pasti, Beaver drone bisa menempuh jarak sejauh 600 hingga 1000 km. Dengan kemampuan segitu, drone ini bisa menjangkau Moskow dari daerah kekuasaan Ukraina tanpa harus bergerak sedikit pun. Sementara untuk persenjataannya, drone ini digadang-gadang membawa hulu ledak yang mirip dengan KZ-6. Namun harus diakui kalau hulu ledak ini cukup kuat dan memang banyak dipakai di berbagai drone. Pasalnya hulu ledak KZ-6 bisa menembus baja berlapis setebal 215 mm atau beton yang tebalnya hingga 550 meter.
Ya, kemampuan segitu emang selaras dengan bobotnya yang seberat 3 kg aja. Berbeda dengan Geran 2 yang dibeli Rusia yang punya bobot hulu ledak berkisar 30 hingga 50 kg. Itu berarti daya ledaknya juga sudah pasti sangat besar. Meskipun hulu ledaknya seberat itu, tapi kecepatan maksimumnya bisa mencapai 185 km per jam. Kecepatan segitu bisa terwujud berkat mesin MD550 yang bisa menyemburkan tenaga sebesar 50 horsepower. Apalagi drone ini bisa menjangkau jarak sejauh 970 hingga 2.500 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Padahal bobotnya nyampe 200 kilo loh. Tapi kemampuannya bisa semumpuni itu. Emang masuk akal sih kalau Putin ngeboyong drone yang satu ini. Apalagi ya, drone ini sudah pernah dipakai kelompok gerakan Houthi dalam perang saudara di Yaman pada tahun 2020. Dan puncaknya ketika Rusia menggunakan drone ini untuk memporak-porandakan Ukraina. Buktinya di bulan September 2022 lalu, para pejuang Rusia berjaya meluncurkan drone Geran 2 dan berhasil menghancurkan 4 artileri manual howitzer yang dihibahkan oleh Amerika dan juga 2 unit kendaraan lapis baja BTR milik Ukraina. Nah, yang paling lucu nih menurut kita ketika Ukraina nurunin MiG-29-nya untuk menjatuhkan Geran 2 ini. Namun entah karena minim pengetahuan, jadinya drone itu malah menjatuhkan MiG-29 yang dikerahkan tadi. Keganasan dari drone ini terlihat pada saat gelombang serangan di bulan Oktober lalu yang dimana bangunan, menara TV, hingga jaringan listrik Ukraina dihancurkan dalam waktu sekejap saja. Aksinya nggak berhenti sampai di situ. Buktinya Geran 2 ini kembali menyerang pusat pembangkit listrik Ukraina bernama Ukrenergo yang berakibat pemadaman listrik dalam waktu yang lama. Dan nggak mau kalah, Ukraina juga melancarkan aksi drone miliknya di ibu kota Rusia. Drone tersebut diinformasikan menabrak gedung-gedung tinggi IQ Quarter di Moskow selama 2 hari berturut-turut. Tapi tim intelijen Rusia mengatakan kalau drone buatan Ukraina ini kayaknya salah sasaran berkat sistem pertahanan navigasi milik Rusia. Jadinya tim intelijen Rusia berani untuk menarik kesimpulan kalau drone ini masih di bawah Geran 2 yang nggak mempan dengan serangan peperangan elektronik. Ya, tapi kita harus mengerti dengan kemampuan drone buatan Ukraina ini karena pengembangannya pun menggunakan dana donasi. Jadi dana donasi itu dipakai untuk mengembangkan hingga memproduksi Beaver drone untuk beberapa unit dengan uang sebesar $500.000 atau setara dengan 7,6 miliar rupiah. Waduh, udah jatuh kismin nih negaranya. Berbeda dengan Rusia yang duitnya bisa aja nggak pernah habis. Pasalnya, meskipun lagi berperang, Putin masih enjoy-enjoy aja tuh ngebeli drone Geran 2 yang harganya berkisar $10.000 atau setara dengan 152 juta rupiah per unitnya. Namun, belum ada yang tahu kapan Geran 2 ini mulai diproduksi. Yang pasti, drone ini dibuat oleh Shahid Aviation Industries dan dirilis pada bulan Desember 2021 lalu. Uniknya sih, karena pengguna dari Geran 2 cuman Iran selaku pembuat dan juga Rusia, berarti drone ini dijaga baik-baik banget dong. Sedangkan Ukraina mulai melakukan galang dana di tahun 2022 di akun Telegram. Hingga di tanggal 11 Mei 2023, Ukraina menyebarkan informasi bahwa drone yang sudah dirancang mulai dioperasikan untuk menyerang tentara Rusia. Bahkan nih ya, di bulan Oktober lalu, Ukraina ngabarin kalau drone-nya sukses menyerang ibu kota Rusia.